Oke, saya bisa mulai Bu Risna. Yang disajikan oleh Ibu Yulia. Selanjutnya Ibu penguji kita, Ibu Kaban, akan menggunakan waktu 15-20 menit untuk memberikan saran, masukan, perbaikan, dan pertanyaan kepada peserta terkait dengan hasil aktualisasi yang disajikan. Untuk mengefisienkan waktu, saya silakan Ibu Yulia memaparkan hasilnya, share screen, dan slideshow. Silakan Bu. Silakan Bu Yulia. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan selamat pagi. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Novalina MM selaku penguji. Yang saya hormati Ibu Since selaku coach. Yang saya hormati Bapak Muhammad Rifai SPD selaku mentor. Dan yang saya hormati Ibu Risna selaku host. Baiklah, saya akan memaparkan hasil laporan aktualisasi saya pada pagi hari ini yang berjudul Optimalisasi Penggunaan Media Pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran PPKN di SMP Satap Negeri 1 Tinombo Selatan. Kegiatan ini dilaksanakan selama 30 hari pada tanggal 12 Juni sampai dengan 16 Juli 2021. Tempat pelaksanaannya di SMP Satap Negeri 1 Tinombo Selatan dengan jumlah kegiatan 6 kegiatan. Kegiatan pertama yaitu persiapan aktualisasi yang terdiri dari tahapan Bu Yulia slideshow. Dia slideshow. Iya, Bu. Sudah slideshow ini, Bu. Oh, kenapa tidak bergerak slide-mu? Belum di slideshow kok. Belum. Coba slideshow. Saya stop. Tenang saja, tidak usah gugup. Tidak usah gugup lah. Jangan kok gugup setiap tahu mana slideshow. Sudah ini, pernah Bu. tampil ya slideshow. Ini saya sudah klik. Ada tanda gelas-gelas di bawah. Iya Bu, sudah saya klik. Belum terklik. Sudah diklik tapi belum terklik pasti. Coba ulang. Ini Bu, sudah terlihat PowerPoint saya, Bu? Belum. Waduh. Share ulang. Oh, ini Bang. Keluar suara. Di mana ini Bu Yulia, apa seminar di mana ini? Ramai sekali. Saya di sekolah, Bu. Itu iya. Sudah kedengaran. Iya, Bu. Share screen. Ya, silakan share screen. Nanti slideshow-nya ditekan yang itu gelas-gelas. Oh, ini, Bu. Ada gelas, kalau dapat tenang saja. Ya usah grogi lah. Sudah ada, Bu? Sudah keluar gambarnya tapi belum slideshow. Aduh. Ya sudah, lanjut saja daripada kau grogi ya. Sudah saya klik, Bu. Tapi kenapa? Sudah mulai. Tidak keluar ulang kau gambar. Ya, sudah. Sudah keluar? Sabar. Ya, lanjut saja. Oke, lanjut saja. 3S ini. Iya. Kenapa bilang tenang dulu di sampingmu supaya tidak ramai. Minta tolong tidak usah dulu ribut soalnya. Ya, jadi oke, lanjut Ibu Yulia. Itu nggak bisa, dia nggak bisa slideshow kan, karena dia masih enable editing. Dia harus enable editing. Iya, maaf Bu, maaf. Tekan itu enable editingmu, tekan.
Baru slideshow kan. Klik slideshow, ya itu. Ya, sudah terlihat, Bu? Sudah. Ya, Lanjut. jadi kegiatan dengan tahapannya saja dulu. Nanti yang inti baru kau jelaskan. Ya, jadi kegiatan yang pertama yaitu persiapan aktualisasi. Yang pertama adalah berkonsultasi dengan mentor. Yang kedua, koordinasi dengan rekan guru. Kemudian yang ketiga, membuat RPP. Yang keempat, menyusun soal pretest dan post-test. Kemudian yang kelima, membuat media pembelajaran. Kegiatan kedua, dokumentasinya ya. Oke. Ya. Kegiatan yang kedua adalah pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan media audiovisual, yang dimana kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 21 dan 23 Juni 2021 di kelas 7 dan kelas 8 dengan tahapan yang pertama melaksanakan pretest, outputnya terlaksananya pretest. Kemudian yang kedua menyampaikan tujuan pembelajaran, outputnya tujuan pembelajaran tersampaikan kepada siswa. Kemudian yang ketiga penayangan video pembelajaran, outputnya adalah siswa dapat memahami isi video pembelajaran. Kemudian tahapan yang keempat pemberian tugas untuk mengukur pemahaman siswa terkait materi yang telah diajarkan, outputnya lembar kerja siswa. Kemudian tahapan yang kelima adalah menyimpulkan materi pembelajaran, outputnya adanya kesimpulan pembelajaran. Bagaimana keterkaitan dengan nilai-nilai dasar aneka? Iya, Bu. Jadi pada kegiatan penggunaan media audiovisual ini, dalam melaksanakannya saya menerapkan nilai-nilai dasar ASN, yaitu diantaranya adalah nilai tanggung jawab, di mana dalam kegiatan ini saya melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab, dengan melaksanakan seluruh tahapan-tahapan kegiatan dari awal hingga akhir, sehingga kegiatan pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan media audiovisual ini dapat terlaksana dengan baik. Kemudian sebelum memulai pembelajaran, saya selalu mengucapkan salam dan mengajak siswa untuk berdoa terlebih dahulu, sehingga mencerminkan nilai dasar ASN yaitu nilai nasionalisme ketuhanan. Kemudian pelaksanaan pembelajaran media audiovisual ini merupakan pembelajaran yang inovatif, karena pembelajaran ini merupakan media pembelajaran ini merupakan hal yang baru yang saya laksanakan pada pembelajaran, karena pada sebelum-sebelumnya saya hanya menggunakan media yang seadanya, sehingga media pembelajaran audiovisual yang saya gunakan ini merupakan media pembelajaran yang inovatif bagi saya, sehingga mencerminkan nilai dasar ASN yaitu nilai komitmen mutu yaitu inovatif. Kemudian kegiatan yang kedua, berikut dokumentasi kegiatan kedua. Kemudian kegiatan yang ketiga adalah pelaksanaan model pembelajaran Make a Match yang dilaksanakan pada tanggal 28 dan 30 Juni, dilaksanakan juga di kelas 7 dan 8 dengan tahapan yang pertama menjelaskan langkah-langkah model pembelajaran Make a Match, outputnya siswa dapat memahami langkah-langkah pembelajaran. Kemudian yang kedua, membagi siswa menjadi 2 kelompok, outputnya terbentuknya kelompok. Kemudian yang ketiga, membagikan kartu soal dan kartu jawaban, outputnya adalah kartu soal dan kartu jawaban tersampaikan kepada siswa. Kemudian yang keempat, membimbing siswa dalam mencari pasangan dan mengonfirmasi atau mencocokkan kartu pasangan, outputnya siswa dapat menemukan pasangan kartu. Kemudian yang kelima adalah menyimpulkan materi pembelajaran, outputnya adanya kesimpulan pembelajaran. Jadi dalam melaksanakan kegiatan ini juga saya menerapkan nilai-nilai dasar ASN, yaitu nilai dasar tanggung jawab, karena kegiatan ini tidak akan terlaksana kalau saya tidak melakukannya dengan penuh tanggung jawab, sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Kemudian juga nilai etika publik, tidak diskriminatif dan adil dalam membagi siswa menjadi 2 kelompok. Saya menerapkan etika publik yaitu tidak diskriminatif, tidak pilih kasih dalam membagi kelompok, dalam membagikan kartu soal dan kartu jawaban pun seperti itu. Kemudian juga saya selalu memiliki berlaku sopan, santun, dan ramah dalam melakukan kegiatan pembelajaran dalam menjelaskan langkah-langkah pembelajaran kepada siswa.
Kemudian berikut adalah dokumentasi kegiatan 3. Kemudian kegiatan yang keempat adalah penggunaan media Pohon Pancasila, yaitu dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 2021, dilaksanakan di kelas 8 dengan tahapan yang pertama adalah menjelaskan langkah-langkah pembelajaran dengan menggunakan media Pohon Pancasila. Outputnya adalah siswa dapat memahami langkah-langkah pembelajaran. Kemudian yang kedua, membagi siswa menjadi 5 kelompok, outputnya terbentuknya kelompok. Kemudian yang ketiga, masing-masing kelompok menuliskan contoh pengamalan Pancasila pada Pohon Pancasila, outputnya tersedianya contoh pengamalan Pancasila pada Pohon Pancasila. Kemudian yang keempat, siswa mempresentasikan Pohon Pancasila di depan kelas, outputnya adalah siswa dapat memahami pengamalan-pengamalan sila Pancasila. Kemudian yang kelima, menyimpulkan materi pembelajaran, outputnya adanya kesimpulan pembelajaran. Jadi kegiatan ini pun saya laksanakan dengan menerapkan nilai-nilai dasar ASN, yaitu nilai tanggung jawab, di mana nilai ini saya laksanakan secara berulang-ulang, karena segala sesuatu kegiatan yang kita laksanakan jika tidak dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab maka tidak akan terlaksana dengan baik. Kemudian nilai efektif, jadi kegiatan ini saya lakukan dengan efektif agar supaya dapat mencapai target saya, yaitu untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Kemudian dari kegiatan ini, kegiatan penggunaan media audiovisual, model pembelajaran Make a Match dan Pohon Pancasila memiliki keterkaitan dengan mata pelatihan, yaitu manajemen ASN, di mana saya menjalankan tugas saya sebagai guru dan juga sebagai seorang ASN. Saya melakukan perencanaan, dari merencanakan menyusun RPP, kemudian membuat media pembelajaran, kemudian menyusun soal pretest dan posttest, kemudian juga saya sebagai pelaksana melaksanakan kegiatan ini, melaksanakan kegiatan pembelajaran ini dengan penuh tanggung jawab dan menerapkan nilai-nilai dasar ASN, dan juga saya mengevaluasi kegiatan ini dengan melaksanakan pretest dan posttest. Kemudian juga kegiatan ini berkaitan dengan pelayanan publik, karena ini merupakan bentuk pelayanan saya terhadap siswa, agar supaya dapat menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa dan tentunya dapat meningkatkan hasil belajar siswa dengan memperhatikan prinsip-prinsip pelayanan publik, di mana tidak diskriminatif dan adil. Jadi dalam pembelajaran saya tidak pilih kasih ya, karena semua siswa memiliki hak yang sama untuk belajar. Kemudian juga efektif dan efisien, di mana saya menggunakan sarana dan prasarana di sekolah dengan seefisien mungkin. Ini dokumentasi kegiatan keempat, Bu. Kemudian kegiatan yang kelima, evaluasi dan pemberian reward. Tahapan yang pertama melaksanakan post-test, tahapan yang kedua memeriksa hasil post-test, tahapan yang ketiga pemberian reward, tahapan yang keempat melaporkan hasil post-test kepada mentor. Berikut dokumentasinya, Bu. Kemudian kegiatan yang keenam, ini merupakan kegiatan aksi bela negara. Kemudian kesimpulan dari seluruh rangkaian kegiatan aktualisasi yang terdiri dari 6 kegiatan dan 27 tahapan dapat berjalan dengan baik dan terlaksana 100%. Jadi selama melaksanakan kegiatan aktualisasi ini, saya senantiasa menerapkan nilai-nilai dasar profesi ASN, yaitu nilai akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Kemudian penggunaan media audio visual, pembelajaran Make a Match, serta media Pohon Pancasila pada aktualisasi ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Hal ini terlihat dari hasil pretest, di mana hanya 16% siswa yang mencapai ketuntasan minimum, dan hasil post-testnya sesudah menggunakan media dan model pembelajaran mengalami peningkatan menjadi 66% siswa yang mencapai nilai ketuntasan minimum. Kemudian ini rencana tindak lanjut, Bu, di mana kedepannya saya akan membuat media pembelajaran yang inovatif serta menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi pada setiap pembelajaran PPKN. Kemudian nilai-nilai dasar ASN ini tidak hanya saya terapkan pada aktualisasi ini saja, melainkan akan terus-menerus saya terapkan dalam menjalankan tugas pokok saya sebagai seorang guru dan sebagai seorang ASN di SMP Satap Negeri 1 Tinombo Selatan.
Sekian dari saya, Bu. Saya ucapkan terima kasih. Mohon masukan dan sarannya dari Ibu penguji. Selanjutnya saya kembalikan ke Ibu Coach. Oke, stop share Bu Yulia. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya kami silakan Pak Mentor untuk memberikan penguatan menggunakan waktu yang disediakan 5 menit. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Waalaikumsalam. selamat pagi. Yang saya hormati Ibu Coach, Ibu host dan teristimewa Ibu penguji. Halo, tes. Silakan Pak, lanjut. Oh ya. Secara pribadi maupun secara kelembagaan saya cukup bangga dengan ini para peserta ini, ada jumlah 3 orang. Jadi selama kegiatan artinya saya hanya melihat-lihat dari jauh. Jadi saya tidak mau ikut campur gitu istilahnya, terkecuali mereka ini yang artinya membutuhkan mungkin istilahnya koordinasi dan atau apapun yang membutuhkan mungkin masukan-masukan ya seperti itu. Jadi ketika saya melihat di lapangan memang artinya dengan adanya kegiatan aktualisasi ini cukup ada perbedaan lah dari mungkin dari sebelum-sebelumnya, bahkan dibandingkan dengan teman-teman yang mungkin sudah senior tanpa berniat mau membanding-bandingkan, tapi istilahnya ada perbedaan. Jadi saya hanya berharap kepada para peserta ini khususnya jadi Ibu dalam hal ini untuk saat ini Ibu Yulia, kiranya apa yang sudah dilakukan ini itu bisa dilanjutkan, minimal dipertahankan atau bahkan kalau bisa ditingkatkan. Jadi seperti itu. Dan hasilnya saya cukup bangga karena saya lihat siswa itu cukup antusias dengan apa yang dilakukan ini. Dan dampaknya juga dengan teman-teman sejawat, kemudian ada juga orang tua siswa yang cukup menggembirakan lah. Jadi seperti itu. Jadi saya cukup memberikan apresiasi. Mohon nanti bimbingan dari Ibu Coach dan juga Ibu penguji kiranya untuk diberikan masukan-masukan, mungkin dipermudahlah bagaimana jalannya sapunya anggota-anggota ini. Jadi itu saja harapan dari saya. Salam hangat dari saya, Ibu-ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Mentor. Terima kasih Pak Mentor telah memberikan penguatan bahwa apa yang dilakukan oleh Ibu Yulia dan kawan-kawan ini sangat menarik untuk bagaimana siswa-siswa menarik untuk belajar. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya kami silakan Ibu penguji menggunakan waktu yang disediakan. Silakan Bu. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muhammad Rifai selaku mentor, Bu Stince selaku coach yang saya hormati, dan peserta latar kita Ibu Yulia. Ibu Yulia, terima kasih tadi sudah menyampaikan kepada kita informasi tentang aktualisasi yang sudah dilakukan ya, dengan menggunakan berbagai media pembelajaran, termasuk juga medianya media audio visual dengan menggunakan berbagai metode tadi ya, ada media juga pohon Pancasila, Mathematics dan seterusnya. Nah, tapi setelah dievaluasi masih ada PR-nya nih, 34% siswa yang belum tuntas. Nah, rencananya mau diapakan nih yang 34% belum tuntas nih? Silakan Yulia. Ya, jadi untuk siswa yang belum tuntas, Bu, jadi pastinya akan ada tindak lanjut dari saya, Bu. Mungkin saya akan lebih memberikan bimbingan lagi kepada siswa, karena siswa yang belum mencapai ketuntasan ini memang agak lambat dalam menerima materi, dalam memahami materi. Jadi mungkin saya akan mencarikan model-model pembelajaran ataupun metode-metode pembelajaran yang lebih efektif untuk siswa-siswa yang belum mencapai ketuntasan. Seperti itu, Bu.
Oke, iya 34% itu lumayan banyak ya, lumayan banyak. Harus melihat nih metode apa atau media apa yang paling cocok bagi mereka. Jadi memang harus ada spesial waktu yang dikhususkan untuk mereka, spesial tenaga, perhatian khusus supaya kemudian bisa mencapai tingkat ketuntasan belajar siswa yang lebih tinggi lagi. Oke, saya kira itu saja ya. Ini saya, masukan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih Ibu Kaban, terima kasih Pak Mentor telah mendampingi seminar ini, dan untuk Ibu Yulia, catatan dari Ibu Penguji untuk diperhatikan bahwa mungkin masuk dalam rencana tindak lanjut bagaimana untuk siswa-siswa yang belum tuntas agar dalam rencana tindak lanjut itu dimasukkan. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, demikian seminar kita pada kesempatan ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya kembalikan ke Ibu host. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Ibu yang telah memberikan saran dan masukan kepada peserta kita. Yang ketiga ini Ibu Yulia dan bersama Bapak Mentor Muhammad Rifai. Terima kasih. Mohon izin dan lead dulu. Pak Mentor tetap. Ya.